Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 9 mau mempresentasikan konseling multikultural. Next. Nah, anggota kelompoknya ada Raudatul Naswa dengan saya sendiri, misalnya Nur Fatimah, lalu ada Lola Febiwala. Nah, kebetulan untuk Raudatul Naswa ini berhalangan untuk mengikuti Zoom dikarenakan sedang sakit. Nah, ini di sini kita langsung saja untuk menjelaskan apa itu konseling multikultural. Nah, konseling multikultural adalah jenis konseling di mana terapis membahas perjuangan konseli berdasarkan ras, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, agama, atau bagian lain dari identitas mereka yang tidak cocok dengan mayoritas. Next. Nah, tujuannya ini untuk membantu individu dalam mengatasi masalah dan kesulitan emosional dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, nilai, dan norma yang berbeda. Nah, ada beberapa tujuan konseling multikultural antara lain yaitu untuk memahami dan menghormati keragaman budaya, untuk meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan komunikasi lintas budaya, juga mengatasi prasangka dan diskriminasi. Lalu ada juga untuk meningkatkan pemecahan masalah lintas budaya. Next. Nah, lalu ada prinsip-prinsip multikultural, Nah, di sini ada kesadaran budaya. Bentar. Ada kesadaran budaya. Nah, di mana prinsip ini mengacu pada pemahaman dan pengakuan bahwa setiap individu ini memiliki latar belakang budaya yang unik. Nah, konselor juga perlu menyadari dan menghormati perbedaan budaya klien serta menghindari sikap etnosentris atau menganggap budaya mereka sebagai standar yang benar. Lalu ada pengetahuan budaya. Nah, prinsip ini mengharuskan konselor untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang budaya klien. Nah, konselor juga perlu mempelajari dan memahami nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang mungkin mempengaruhi pengalaman hidup dan persepsi klien. Nah, yang ketiga, keterampilan budaya. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya konselor memiliki keterampilan komunikasi dan interaksi yang efektif dengan individu dari berbagai budaya. Konselor juga perlu mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan mengatasi perbedaan budaya serta menggunakan strategi yang sesuai dalam membantu klien. Dan yang keempat ada kesensitivitan budaya. Nah, prinsip ini mengharuskan konselor untuk menjadi sensitif terhadap pengalaman dan perasaan klien yang terkait dengan budaya mereka. Konselor juga perlu mengakui dan menghormati pengaruh budaya terhadap pemahaman dan penanganan masalah klien. Dan yang kelima ada keadilan sosial. Nah, di mana prinsip ini mengacu pada upaya konselor untuk membantu klien dalam mengembangkan kemandirian dan kekuatan mereka sendiri. Konselor juga perlu mendorong klien untuk mengambil peran aktif dalam konseling dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir ada kompetensi multikultural. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya konselor memiliki kompetensi dalam bekerja dengan individu dari berbagai budaya. Nah, konselor juga perlu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan bermakna kepada klien multikultural.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lola. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya konseling yang bersifat multikultural. Keanekaragaman budaya yang mencangkup perbedaan dalam keyakinan, nilai, dan praktik budaya, migrasi, dan globalisasi yang memperkenalkan individu pada beragam latar belakang budaya. Konflik antar budaya yang timbul dari perbedaan dalam pemahaman dan interaksi antara budaya, diskriminasi, dan prasangka yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu dari latar belakang budaya tertentu. Perubahan sosial yang dapat memunculkan tantangan baru dalam hubungan dan identitas budaya. Keadilan sosial yang mencangkup upaya untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat yang beragam secara budaya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan konseling multikultural meliputi pemahaman yang lebih mendalam tentang beragam latar belakang budaya klien, penghormatan terhadap keanekaragaman, menciptakan lingkungan yang inklusif, meningkatkan keterlibatan klien karena merasa dihargai dan dipahami, peningkatan kesadaran budaya baik pada klien maupun konselor. Sementara itu, kekurangan konseling multikultural termasuk kompleksitas dan tantangan dalam menavigasi berbagai latar belakang budaya, keterbatasan sumber daya untuk memberikan dukungan yang tepat pada setiap budaya, kesulitan dalam menemukan kesamaan atau titik temu di antara budaya yang berbeda, potensi konflik nilai karena perbedaan dalam keyakinan, nilai, dan praktik budaya. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus. Konteks demografis dusun Tambora memiliki komposisi agama yang beragam dengan mayoritas Islam diikuti oleh minoritas Hindu dan Kristen. Adanya ketidakseimbangan jumlah antar agama bisa menjadi pemicu potensi untuk konflik. Konflik dimulai dari pembubaran pura yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap praktik agama minoritas. Ini mencerminkan kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Pengambilan tindakan merobohkan pemulastian oleh pihak Hindu sebagai upaya menghindari konflik, menunjukkan sikap pragmatis dalam menghadapi situasi yang memanas. Namun, ini juga menyoroti ketidakadilan yang dialami minoritas agama. Sekolah kepemimpinan. Ide untuk mendirikan sekolah kepemimpinan sebagai upaya pencegahan konflik adalah langkah yang bijaksana. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan belajar untuk saling menghargai serta berkomunikasi dengan baik. Di sini ada perubahan sosial. Dengan adanya sekolah kepemimpinan terjadi perubahan sosial yang positif di masyarakat setempat. Mereka menjadi lebih terbuka, saling menghargai, dan saling beradaptasi yang merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi antar agama. Melalui pendidikan dan pembangunan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah konflik dan pembangunan kerukunan antar agama yang lebih kuat. Nah, sekian presentasi.
Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang multikultural yang berjudul Agama dan Budaya. Mungkin bisa dipersilahkan ya. Cel? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.